SD Kristen Elim. Puji Tuhan, hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, yuk kita sama-sama melandaskan di dalam Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Kami bersyukur Tuhan karena Allah yang kami sembah, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau melandaskan segala sesuatu di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong kami biar lewat firman Tuhan kami semua bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita mau sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita baca bersama-sama 2, 3. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termaksud perempuan dan anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Miss Evi mau sampaikan satu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termaksud anak-anak dan perempuan. Wah, luar biasa ya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, 5.000 laki-laki itu makan hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Wah, coba kamu bayangkan hanya 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan begitu banyak orang. Luar biasa kan Tuhan kita? Itu mujizat yang luar biasa. Anak-anak, dari kisah ini ada 3 hal yang mau Miss Evi bagikan kepada setiap kita. Mengapa mujizat itu bisa terjadi? Yang pertama, karena Yesus memiliki belas kasihan.
Alkitab menulis seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mujizat terjadi ketika tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan menjadikan mujizat yang besar dalam kehidupan banyak orang. Miss Evi percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika dia melihat kita anak-anaknya, ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, pasti dia akan mencurahkan segala berkatnya buat setiap kita. Karena itu anak-anak, yang paling penting adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kamu kalau mau meminta sesuatu jangan cari manusia, jangan cari mama atau papa, jangan cari bapak, ibu guru, semua orang terbatas. Carilah Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka mujizat terjadi. Ketika Yesus melihat kita dan hatinya tergerak oleh belas kasihan, Miss Evi percaya mujizat pasti terjadi dalam hidup kamu. Amin. Yang kedua, apa yang ada padamu? Alkitab menuliskan bahwa ketika Yesus bertanya sama murid-muridnya, kamu yang harus kasih mereka makan. Lalu murid-muridnya bingung karena mereka ada di tempat yang jauh dari toko, Indomaret atau Alfamart atau pasar atau apapun. Karena mereka di padang gurun. Dan kalaupun ada untuk orang sebanyak itu, mungkin sangat sulit dikasih makan. Tapi yang ajaib dan yang luar biasa di situ Yesus katakan adalah apa yang ada padamu. Ketika mereka bilang yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus katakan bahwa bawa itu padaku. Anak-anak, Tuhan Yesus pun mau tanya sama kamu, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu ketika kamu serahkan kepada Tuhan, Tuhan mampu menjadikan itu sesuatu yang berarti dan berharga dalam hidupmu. Miss Evi harap apapun yang kamu sedang pergumulkan, apapun cita-citamu, apapun kerinduanmu, kamu harus bawa sama Tuhan. Tuhan selalu mau melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan selalu bertanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita serahkan pada Tuhan. Masa depanmu serahkan pada Tuhan. Cita-citamu serahkan pada Tuhan. Keluargamu serahkan pada Tuhan. Sekolahmu serahkan pada Tuhan. Uang sekolahmu serahkan sama Tuhan. Ketika kita serahkan sama Tuhan, Alkitab katakan bahwa Tuhan melipat gandakan itu dan sisanya dimakan oleh 5.000 orang, belum termaksud anak-anak dan perempuan. Tapi ketika semua orang makan sampai kenyang, masih sisa 12 bakul. Wah, Tuhan gak pernah memberkati setengah-setengah. Amin. Bisa Evi percaya kalau Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan gak pernah kerjakan setengah-setengah. Ketika Tuhan mau memberkati, Tuhan berkati dengan berkelimpahan, bahkan berkelebihan. Ketika Tuhan mau memberkati masa depanmu, Dia rancangkan masa depanmu dengan luar biasa. Karena itu, apapun itu, serahkan pada Tuhan. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, mereka makan sampai kenyang. Dan Alkitab menulis masih sisa 12 bakul. Itu sebuah mujizat yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang mau kita pelajari dari firman hari ini adalah harus selalu mengucap syukur. Amin. Ayatnya yang ke-19. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Anak-anak, Tuhan Yesus aja ketika Dia mau membuat mujizat, Dia pun berdoa, menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Nah, anak-anak, Miss Evi mau ngajarkan kamu satu hal, bahwa dalam hidup kita harus selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasimu, bagaimanapun keadaanmu, belajarlah mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, ketika Yesus memberkati apa yang ada, itu dilimpahkan menjadi sangat banyak. Karena itu, Miss Evi juga harap dalam hidupmu, kamu juga harus selalu belajar untuk mengucap syukur.
apapun yang terjadi, ayo tetaplah mengucap syukur. Ketika hari baik, mengucap syukur. Ketika segala sesuatu buruk, mengucap syukur. Ketika itu menyedihkan, tetaplah mengucap syukur. Dengan begitu, Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Amin. 3 hal ini kamu ingat baik-baik. Belas kasihan Tuhan, apa yang ada padamu kamu berikan kepada Tuhan, dan teruslah mengucap syukur. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir atas hidupmu. Itu saja firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan Allah dengan rancangan-rancangan yang besar sedang mengerjakan itu di dalam kehidupan anak-anak SD Kristen Elim. Ketika mereka menyerahkan hidup mereka di dalam Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati hidup mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati cita-cita mereka, memberkati kerinduan-kerinduan di hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, menyerahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang pimpin senantiasa. Memberkati semua guru-guru, memberkati orang tua yang mendampingi, memulihkan Ibu Susi dengan sempurna. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.